Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Haluoleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi. Nama saya Waude Siti Ramayani, stambuk saya B2C125033. Saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah wawasan kemaritiman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Mokodompit SE MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pengembangan potensi industri maritim di era globalisasi. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting perdagangan internasional dan pusat aktivitas pelayaran dunia. Sebagai negara maritim, sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Kondisi ini memberikan potensi besar dalam bidang perdagangan maritim, sumber daya kelautan, pelabuhan, industri galangan kapal, logistik laut, dan pengolahan hasil laut. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar karena berada di jalur perdagangan internasional dan memiliki wilayah laut yang luas. Namun, untuk memastikan potensi tersebut secara optimal, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. 1. Tantangan digitalisasi pelabuhan. Saat ini, banyak pelabuhan di Indonesia masih menggunakan sistem yang berbeda-beda, sehingga pertukaran data dan pelayanan logistik belum berjalan secara efisien. Selain itu, masih terdapat keterbatasan investasi teknologi, kurangnya tenaga kerja yang menguasai sistem digital, serta ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu operasional pelabuhan. Akibatnya, proses distribusi barang dan pelayanan kapal menjadi lebih lambat. 2. Permasalahan industri galangan kapal. Industri galangan kapal memiliki peran penting karena mendukung pembangunan dan perawatan kapal sebagai sarana utama transportasi laut. Namun, industri ini masih menghadapi kendala seperti ketergantungan pada bahan baku impor, minimnya investasi, dan penggunaan teknologi produksi yang belum modern. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi tinggi dan daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ketiga, keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Transformasi digital dan modernisasi sektor maritim membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi, logistik maritim, dan keamanan siber. Namun, kompetisi tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pertama, penguatan infrastruktur pelabuhan. Pemerintah perlu melakukan modernisasi pelabuhan melalui pembangunan fasilitas bongkar muat yang lebih efisien, penerapan sistem digital, serta peningkatan konektivitas dengan jalan tol, jalur kereta api, dan kawasan industri. Langkah ini dapat mempercepat distribusi barang dan menurunkan biaya logistik nasional. 2. Percepatan transformasi digital sektor maritim. Integrasi sistem logistik nasional perlu diperkuat agar seluruh instansi dan pelabuhan dapat terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, keamanan siber harus ditingkatkan untuk melindungi data dan operasional pelabuhan dari ancaman serangan digital. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi, sekolah pelayaran, pemerintah, dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pelatihan mengenai teknologi informasi, logistik digital, manajemen pelabuhan, dan keamanan siber sangat penting untuk menciptakan tenaga yang kompeten dan siap menghadapi perkembangan industri maritim modern. Sebagai kesimpulan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia. Namun hal tersebut dapat terwujud jika didukung oleh pelabuhan yang modern, sistem digital yang terintegrasi, industri galangan kapal yang kuat, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan langkah tersebut, sektor maritim dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu Indonesia menjadi peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia.
Terima kasih.